Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke kawan-kawan, kembali lagi di channel Pengusaha Muda yang berkarya. Di channel Pengusaha Muda ini khusus membahas tentang budidaya ikan gurami. Oke, dan inilah channel Pengusaha Muda ya, channel yang menginspirasi buat kawan-kawan. Oke, buat kawan-kawan yang udah mampir di channel Pengusaha Muda ini, jangan lupa di like, komen, dan di subscribe, karena subscribe itu gratis ya kawan-kawan ya. Jangan lupa di subscribe. Oke, lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Oke kawan-kawan, di kesempatan kali ini saya ingin memberitahu kepada kawan-kawan ya. Kebetulan ini saya lagi melakukan penyortiran ikan ya. Ini sedang melakukan penyortiran ikan di usia 4 bulan ya kawan-kawan ya. Di usia 4 bulan ini yang sangat menarik, baru menghabiskan pakan 10 kg ya, 10 kilo ya kawan-kawan ya. Dengan jumlah benih 650 ekor ya. Ini benihnya 650 ekor, usia 4 bulan, cuma menghabiskan pelet 10 kilo ya kawan-kawan ya. Menghabiskan pelet 10 kilo. Oke, saya akan memberitahu tips dan triknya ya kawan-kawan ya. Kenapa kita bisa menghemat seperti ini? Kenapa bisa menghemat pakan ya? Oke, di bulan pertama masuk benih kita menggunakan pakan, yaitu pakan 781 ya. Menggunakan pakan 781 yang min 1 ya, yang 1 mili. Itu cuma menghabiskan 10 kilo ya kawan-kawan ya. Menghabiskan 10 kilo. Setelah dia memakan pakan 1 mili, menghabiskan 10 kilo, itu lalu langsung kita berikan pakan-pakan alami, pakan-pakan alternatif seperti daun kangkung ya, daun kangkung, daun lompong, daun ubi ya. Jadi kita memberikan pakan-pakan alternatif seperti itu kan ya. Jadi kita di usia 4 bulan melakukan penyortiran ikan ini cuma menghabiskan pakan 10 kilo. Ini tips untuk pemula yang minim budget ya, untuk pemula yang minim budget yang ingin memulai budidaya ikan gurami. Jadi saran saya harus mencari pakan-pakan alternatif. Karena berbudidaya ikan gurami ini tidak begitu sulit ya kawan-kawan ya. Kalau kita masih mau mencari pakannya saja, ikan kita pasti bisa besar, bisa makan ya. Seperti itu kan ya. Jadi sebenarnya yang berbudidaya ikan gurami ini hanya orang-orang yang rajin ya. Orang-orang yang rajin, yang mau berjuang ya. Ya kan kawan ya. Walaupun tidak memiliki modal yang banyak, tapi bisa berbudidaya gurami. Itu dengan caranya tadi, mencari pakan-pakan alami. Oke, misalkan ada pertanyaan ya, apakah bisa besar bang dengan menggunakan pakan-pakan alternatif? Oh ya jelas bisa lah, ya jelas sangat-sangat bisa. Karena ikan gurami ini memang memakan pakan alternatif ya, kebanyakan ya. Cuman pembesarannya ya bisa sedikit lebih lambat. Nah itu tidak bisa kita pungkiri juga, pembesarannya bisa sedikit lebih lambat. Tapi kita pada saat nanti melakukan panen itu keuntungan bisa maksimal ya, keuntungan bisa maksimal. Tapi ini ya, ini saya lakukan sortir ya di usia 4 bulan. Ini setelah kita sortir, ini baru kita jangan terlalu pelit lah. Karena gurami ini makan peletnya tidak begitu congok ya, dia lebih congok pakan-pakan alternatif. Jadi gini kesimpulannya, kalau sudah di usia 4 bulan ini sudah kita lakukan penyortiran, sudah kita pisah ya, istilahnya ukuran 4 jari kita taruh di 4 jari, 3 jari di 3 jari ya. Nah, ini harus kita kejar pembesarannya juga agar kita tembus di waktu 9 sampai 10 bulan paling lama kita harus sudah panen. Seperti itu kan kawan ya. Jadi sebenarnya budidaya gurami ini memang untuk pemula yang minim budget
ya. Untuk pemula yang minim budget itu bisa berhasil. Tapi kalau tanda kutip ya, tapi kalau rajin ya, kalau rajin mencari pakan-pakan alternatif itu pasti berhasil. Karena budidaya gurami ini tidak begitu besar biaya pakannya. Ada juga di video-video saya yang saya buat ya, itu untuk full pellet. Yang untuk full pellet ada juga itu sekitar ini, kalau gurami ini ibarat 1:1 deh kan ya, 1 kilo pakan dan 1 kilo daging. Nah, tapi kita bisa untung besar karena harga gurami ini sangat tinggi. 1 kilo pakan harga 10.000 sampai 11.000. Biasa kita kalau beli per goni per sak itu 10.000 ya. Lain kalau kita beli ecer. Itu 10.000, kita harga jual ikan gurami 35.000. Jadi untungnya sangat luar biasa dalam per kilonya kan ya. Itu kalau full pellet. Tapi kalau kawan-kawan bisa lebih rajin lagi dalam berbudidaya gurami ini, bisa mencari pakan-pakan alami setiap harinya, itu lebih costnya lebih sedikit lagi, untungnya lebih berlipat lagi ya kan ya. Kalau untuk pembesarannya memang lebih lambat, 1-2 bulan. Lebih lambat 1-2 bulan. Tapi keuntungan sangat besar ya kan kawan ya. Oke, jadi di kesempatan kali ini buat kawan-kawan yang udah mampir di channel Pengusaha Muda ini, jangan lupa di-subscribe ya. Jangan lupa di-subscribe karena subscribe itu gratis ya. Itu untuk mendukung saya agar lebih bersemangat lagi buat video-video yang bermanfaat buat kawan-kawan, yang menarik ya. Jadi biar supaya kawan-kawan bisa terinspirasi dalam berbudidaya ikan gurami. Jadi di judul video kali ini ya, memelihara ikan gurami 4 bulan ya, dari benih menghabiskan pakan 10 kg, 10 kilo pelet ya kan ya. Karena kalau buat pemula ini sangat bagus tipsnya. Tapi kalau sudah berjalan, sudah berkembang ya, nanti usahakan kawan itu jangan terlalu dikurangi kali pakannya. Jadi biar supaya agak cepat kita untuk pembesarannya ya. Ini gunanya kita sortir ya di usia 4 bulan ini, gunanya itu sekalian kita mengganti air ya. Sekalian kita mengganti air agar ikan kita tuh sehat. Nah, jadi kita dalam berbudidaya gurami itu jangan sembarangan, jangan sembrono. Kalau bahasa Jawanya itu jangan sembrono ya. Maksudnya jangan terlalu Texas lah, nggak boleh terlalu sepele ya, nggak boleh terlalu sepele. Kita harus menjaga juga kualitas airnya. Nanti kalau kita terlalu sepele, bisanya itu nggak usah kita ganti airnya, bisanya itu kan gitu. Nanti kita sendiri yang menyesal karena ikan kita terserang penyakit, terkena jamur, udah selesai, habis satu kolam. Jadi kita itu memang harus peka ya. Jadi di usia 4 bulan ini udah kita waktunya sekalian ganti air, sekalian sortir. Kalau memang nggak ada kolam lain, nggak ada kolam lagi, katakanlah cuma satu kolam, nggak bisa dipindahkan, ya udah setidaknya kita ganti air. Kita ganti air, lalu kita aplikasikan lagi dengan garam grosok ya. Lalu dengan E4, lalu dengan kita masukkan makanan E4-nya, bakterinya, molasenya kita masukkan. Nah, seperti itu. Jadi jangan semua dianggap simple. Kita harus bisa, tangannya harus bisa rajin lah ya. Jangan menggampangkan segala sesuatunya. Oke, mungkin sampai sini dulu ya video dari saya. Mudah-mudahan dapat bermanfaat, dapat menginspirasi buat kawan-kawan. Salam sukses ya dari saya, pengusaha muda yang berkarya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.